cerita ke Ibu Siti Khadijah ini. Dilahirkan di Aceh, besar di Aceh, sampai menikah di Aceh dalam usia muda. Dengan yang pertama dengan Tuku Ibrahim, kemudian punya anak perempuan yang bernama Cik Jambang. Tetapi tidak lama, usia 5 tahun dia keburu meninggal ditembak oleh Belanda. Beberapa tahun kemudian Ibu Titi Nadin ini menikah lagi dengan panglimanya, yaitu Teku Umar Johan. Namun Teku Umar Johan pun nasibnya sama, dia meninggal ditembak oleh Belanda. Nah setelah itu Ibu Titi Nadin untuk diambil oleh keluarganya untuk tinggal bersama keluarganya, tetapi Ibu Titi Nadin tidak mau. Dia memilih tinggal di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman. Nah disitulah Ibu Titi Nadin tinggal. Setelah itu masjid pun nasibnya sama, dibakar oleh Belanda. Dibakar. Kemudian Ibu Titi Nadin tidak terima, sampai Ibu Titi Nadin sesumbar atau berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Setelah itu turun perang, berjuang melawan Belanda dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung selama 33 tahun. Sampai dia mendapatkan sakit, yaitu tidak bisa melihat atau buta. Nah dengan tidak melihatnya ini ketahuan sama panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Nah Teku Panglaut ini merasa kasihan kepada Ibu Titi Nadin, sudah tua, tinggal di hutan belantara. Kemudian Teku Panglaut ini datang ke Ibu Titi Nadin untuk menyatakan, Bu, lebih kalau kita, Bu, lebih baik kita menyerahkan diri karena dalam keadaan sakit. Nah dengan pembicaraan itu Ibu Titi Nadin bukannya nerima, malah mencaci maki abis-abisan Panglaut itu. Nah tetapi Teku Panglaut pun bersikeras karena merasa kasihan, datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Titi Nadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat, jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, sampai dia rela dikatakan sebagai pengkhianat. Nah setelah itu tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Titi Nadin ditangkap. Setelah itu tahun 1906 Ibu Titi Nadin dibawa ke Jakarta dengan satu juru bicara, satu pengawal. Sesampai di Jakarta, Ibu Titi Nadin mau diasingkan lagi, tetapi Ibu Titi Nadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana, jangankan saudara kenalan pun nggak ada, istilahnya asal bicara. Nah oleh Belanda dibawa ke Sumedang. Sampai di Sumedang, yaitulah diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang dengan satu pengawal, satu juru bicara. Setelah menyerahkan juru bicara dan Belanda ini kembali lagi ke Aceh, dan Ibu Titi Nadin tinggal begitu saja di sini dengan pengawalnya ini. Setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasinya bahasa Arab, dia memanggil ulama besar Sumedang. Setelah itu dibawalah ke rumahnya dan dirawat seperti biasa sampai dia bisa mengajar pengajiannya itu di rumahnya, bukan di musola atau di masjid. Di rumah Titi Nadin. Nah setelah itu Ibu Titi Nadin tepatnya tanggal 6 November 1908 wafat, dan berunding keluarga Islam sini. Katanya mau dimakamkan di mana. Ibu Titi Nadin kalau ke Aceh tidak mungkin dan tidak teralamat. Nah cuman anaknya menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Titi Nadin sudah dianggap sebagai keluarga, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Sanusi. Nah setelah Ibu Titi Nadin wafat, Teku Nana ini tetap masih tinggal sama keluarga Kiai Sanusi, tadi ada lupa ya. Nah Teku Nana ini tetap tinggal bersama Kiai Sanusi sampai dia dapat jodoh orang sini yang bernama Mak Iyo. Nah sampai dia punya anak 3 perempuan semua. Anaknya yang pertama Nenis, yang kedua Mas Kun, yang ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 Teku Nana ini pulang lagi ke Aceh dan anak istrinya dibawa ke Aceh tahun 1930. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Yang ada kabar berita, banyak orang Aceh yang berjodoh dengan orang Sunda. Sejarahnya tuh. Berarti sini Sunda. Mayoritasnya Sunda ya. Sunda. Nah kan dibawa ke sana ke Aceh. Jadi di situ kan berjodoh itu anak Teku Nana itu kan dengan orang Aceh. Nah ini pun sama, akhirnya pada mengikutin. Apa orang Sunda datang ke sana, ternyata waktu zaman GAM orang Sunda pada ke sana. Dan di sana pada nikah lagi. Terus orang Aceh ke sini
datang ke sini pada nikah lagi dengan orang Sunda. Nah itulah jadi tukar mungkin ya. Jadi Haji Sanusi aslinya orang sini. Orang Sumedang. Orang Sumedang. Yang punya tanah. Berarti yang di sini yang asli Aceh cuma Cunyadin. Iya, betul. Yang tadi Haji Nanang udah pulang lagi ke Aceh. Pulang lagi ke Aceh. Ya, ya. Itu sejarahnya. Tapi buku-buku sejarah nggak ditaruh di sini ya? Enggak. Nggak ada. Emang saya punya buku itu di fotokopian, simpan. Kalau ya ada yang memerlukan mungkin Ya. saya kasihkan gitu.